Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bumi di sini. Kita akan belajar bab terakhir nih di kelas 8, yaitu bab 9 tentang buku fiksi dan non fiksi. Sebelumnya sebenarnya udah kita pelajari nih, cuma mungkin tidak sedetail yang sekarang. Oke, kita ulas lagi nih sebentar, apa itu buku fiksi? Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya, dalam artian khayalan atau karangan dari penulis. Adapun buku non-fiksi adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat atau opini atau kajian penulis. Biasanya buku non-fiksi itu kayak ada bidang keilmuan tertentu atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya, nih contoh-contoh buku fiksi dan non-fiksi. Di sini buku fiksi ada cerita anak, dongeng, kumpulan cerpen yang semuanya berbentuk karangan ya, ada novel gitu. Lalu ada buku non-fiksi di sini sering banget teman-teman lihat mungkin dan ketahui di sekolah, yaitu buku sekolah gitu, atau buku-buku pengetahuan, buku-buku pokok, itu contoh buku non-fiksi. Selanjutnya, adapun unsur-unsur buku non-fiksi, yang pertama adalah adanya bagian cover buku, lalu adanya rincian subbab, ada bab apa aja nih gitu. Yang ketiga adalah judul. Nah, bab 1 misalkan teks eksposisi gitu. Lalu ada isi buku, selanjutnya cara menyajikan buku dan bahasa yang digunakan serta sistematika penulisan. Lalu untuk unsur buku fiksi hampir sama tapi ada perbedaan. Sama, ada juga covernya, ada rincian subbabnya, judul subbabnya. Nah, di sini bedanya, di sini ada tokoh dan penokohan, ada tema cerita, bahasa digunakan, dan penyajian alur cerita. Nah, selanjutnya, nih hubungan antar unsur dalam buku non-fiksi dan fiksi. Unsur yang sama-sama dimiliki oleh keduanya nih tadi, rangkuman dari keduanya itu. Jadi keduanya itu sama-sama mempunyai cover atau sampul, sama-sama punya subbab dan judul subbab. Itu ya, ada 3 persamaan dari hal tersebut. Nah, setelah kita mengetahui buku itu ada berapa jenis, yaitu buku fiksi dan non-fiksi, alangkah baiknya kita belajar nih menyusun tanggapan terhadap buku yang dibaca. Nah, untuk menyusun tanggapan tersebut, kita ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, pilih jenis buku. Jenis bukunya apakah romans, atau novel, atau biografi. Atau yang selanjutnya adalah keaslian ide. Buku tersebut karya asli nih, atau jebakan gitu. Lalu bentuknya bisa kertas, ilustrasi, cover gitu. Kita lihat juga bentuknya kayak gimana nih. Jadi itu kita yang tanggapi ya, menurut kalian itu bentuknya apa gitu. Lalu isi dan bahasanya itu bisa dilihat dari unsur intrinsik buku gitu. Dan yang terakhir adalah simpulan, baik atau enggak nih, perlu dibaca atau tidak. Nah, tanggapan ini bisa disebut juga dengan resensi. Selanjutnya, hal-hal yang harus ada di dalam resensi. Pertama adalah jika kita meresensi buku, yaitu data buku seperti halaman, penerbitnya siapa, penulisnya siapa, judulnya apa gitu. Yang kedua adalah judul resensi. Judul resensi itu boleh sama atau mungkin lebih baiknya nggak sama juga nggak apa-apa gitu dengan judul buku. Yang ketiga adalah rangkuman isi buku, setelah tadi kan halaman kayak gitu terus judulnya, baru rangkuman isi bukunya. Nah, sebelum merangkum itu ya kita harus membaca naskah asli untuk merangkum hal tersebut, lalu mencatat gagasan pokoknya dan melihat kekurangan dan kelebihan dari buku tersebut. Dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, sekian mengenai materi terakhir di kelas 8 ini. Ketemu lagi di materi kelas 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.